Di situ dipulangin adik saya naik Gojek, saya diam di situ luntang-lantung juga sampai malam. Nungguin sama dia? Katanya dia itu nungguin ongkos dari bundanya, minta uang sebesar 14.000 buat mesen tiket kereta. 14.000 rupiah? Dari situ teh dia mesen tiket, ternyata saya juga dibawa langsung ke sana, ke Bekasi, ke saudaranya. Ke saudaranya minta uang. Sebelum itu tuh dia gadain HP karena dia nggak punya uang sama sekali, gadain HP di Purwakarta. Jadi turun di stasiun Purwakarta? Iya. Saya disuruh nunggu di parkiran, saya nggak tahu dia kemana, taunya ke. Katanya nurut disuruh nunggu di parkiran? Ya, karena di situ saya udah sakit posisinya, udah sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah lemes lah? Di situ lanjut dibawa ke Bekasi, dia minta uang ke saudaranya, minta uangnya itu, tapi nelpon ke bundanya lewat HP saudaranya, dikasih uang, dia mintanya itu buat ongkos dia pulang ke Palembang sama buat balikin saya ke Bandung. Saya juga dititipin sama bundanya sama ibunya, tolong Mei, kalau misalnya bener Reza gitu kan, anterin katanya ke stasiun buat mesen tiket, bilangnya gitu kan. Ya udah saya anterin, karena bundanya nggak percaya, dan di situ saya bingung juga mau pulang gimana, nggak ada HP. Gak bawa HP, gak bawa apa-apa. Ternyata pas dari situ tuh nggak ke stasiun, malah ke terminal Bekasi. Dari terminal Bekasi dibawa naik bus ke Merak, langsung ke Merak. Udah di situ saya dibawa langsung ke. Di Merak dibawa ke Bangkauni. Iya. Bangkauni dibawa ke Batu Raja. Iya. Dari Bangkauni naik bis kan? Ngeteng naik kereta. Oh, dari Bangkauninya. Iya. Jadi artinya ke Merak naik bus. Iya. Dari Merak ke Bangkauni Naik naik kapal. Kapalnya posisi masih di bis? Enggak, maksudnya ngeteng turunnya. Ngeteng, naik kapal dulu. Ikut juga naik kapal. Iya. Setelah naik kapal, dari itu naik kereta. Dari Bangkauni ke Batu Raja. Nyampe lah ke Batu Raja. Sampai ke Batu Raja, sampai ke rumahnya. Mm-hmm. Di situ dimarahin sama bundanya. Mm-hmm. Ngapain gitu bawa anak orang? Cuma dianya ngotot. Dia bilangnya tuh supaya dinikahin di sana. Saya dibawa ke sana itu buat dinikahin gitu. Sama dia di sana. Sama orang tuanya agar dinikahin? Enggak, sama Rezanya. Rencananya tuh mau dibawa ke sana tuh biar dinikahin gitu. Iya, agar dinikahin sama orang tuanya. Iya, tadi. Tapi orang tuanya menolak awalnya. Dan niatnya itu mau langsung dibalikin aja. Nggak lama dari situ kan siang nyampainya. Malamnya itu bundanya dapat kabar dari Pak RT. Langsung ada tindakan mungkin dari polisi ya, laporan. Lagi nyariin Reza katanya. Cuma kata Pak RT-nya kalau misalnya Rezanya ada di situ lebih baik disuruh pergi dulu. Pergi dulu. Nah di situ mulai ketar-ketir ibunya sama si Rezanya itu. Niatnya itu besoknya mau dipulangkan, cuma kan mungkin orang tuanya itu usaha kecil ya, laundry pun sepi. Jadi bingung harus gimana, sedangkan saya menuntut saya pengen dipulangkan, dianterin sama mereka, tanggung jawab gitu kan. Apalagi sekarang polisi udah tahu kalau misalnya mau diselesaikan baik-baik, anterin saya pulang. Tapi malah ada keluarganya datang ke situ, terus kita ngobrol, katanya udah nikah aja di sana. Nikah di bawah tangan, gak apa-apa sekarang mah tanpa ada izin dari orang tua perempuan juga bisa. Oh ya nggak bisa. Nah di situ saya berontak, gak mau gitu kan, kenapa? Kan saya korban di sini. Dia bilangnya supaya nanti Rezanya nggak kenapa-napa katanya. Jadi kalau misalnya ada polisi nanya, kamu jawab aja, kamu yang mau ikut, kamu ikut ke sini jalan-jalan. Ya biar Rezanya selamat. Terus? Nah di situ nggak mau saya berontak. Akhirnya ya bundanya mungkin takut ya. Karena udah 2 kali polisi nyari, tapi nggak langsung nyari ke rumah, cuma baru nanya-nanya info. Tapi di sana mungkin ada bocor ke bundanya. Jadilah di situ nunggu setelah uang ada, tapi uangnya pas-pasan. Uangnya pas-pasan buat naik kereta cukupnya. Dari situ nyari-nyari tiket kereta nggak ada di tanggal segitu, adanya setelah 4 hari. Nah di situ dianterin langsung pulang, ngeteng juga sama. Oleh ibunya sama si Rezanya. Oh bareng. Karena rencananya si Rezanya itu disuruh pergi dulu dari situ. Takut ditangkap. Terus pulang, balik lagi ke rumah yang di Bekasi itu. Yang di Bekasi itu tiba-tiba mereka berubah pikiran, nggak mau
nganterin saya sampai ke rumah. Takut katanya. Ya saya bingung ya. Takut ditangkep. Nah, terus? Saya gimana maksudnya pulangnya? Akhirnya saya minjem HP ke bundanya. Minjem HP buat ngabarin keluarga. Di situ kan dipantau ya main HP-nya itu. Tahu mungkin karena saya disusul sama kakak-kakak saya ke Palembang. Nah di situ mereka udahlah pulang aja sekarang secepatnya. Terus saya gini, ya udah kalau misalnya kalian gak mau nganterin, biar saya pulang sendiri aja nggak apa-apa. Tapi mereka, oh ya gak apa-apa, sebagai tanggung jawab kita anterin sampai terminal Bandung. Nanti di sana baru kamu dijemput sama keluarga kamu. Itu bilangnya. Saya okein lah, karena di situ saya udah nggak kuat, benar-benar udah sakit parah gitu. Saya pengen pulang, saya ngechat ke adik saya, tolong gitu jemput saya. Di mana? Tadinya mau dijemputnya langsung ke Bekasi, cuma mereka nahan-nahan. Gak boleh, cina udah kita aja yang nganterin. Biar tidak kelihatan penculikan. Gitu. Dianterin lah langsung ke terminal Bekasi, naik bus angkutan Bandung, jurusan Bandung.